Ya banyak sebetulnya ya. Kenapa saya dari karyawan tetap meskipun sudah pensiun dengan umur yang sekian, itu tuh saya masih tetap ingin berkarya karena saya kepingin memberikan banyak manfaat pada banyak orang. Itu yang pertama. Ini satu lagi nih kelebihannya, saya penasaran dari tadi mau Iya. ngomong. Ini nggak lepas sampai di situ aja. Jadi nggak pelatihan lepas enggak. Ini justru kita ada alumninya juga. Ya, ada betul. alumni Gordiana itu Iya. yang kita bisa komunikasi di situ gitu. Enaknya sampai ke Jogja kemanapun kita masih komunikasi terus. Halo Digers, apa kabar semuanya? Selamat datang di Talent Talks. Bersama saya Sharon Gebi yang akan memandu di season kali ini. Nah, untuk episode sekarang kita akan membahas mengenai entrepreneurship. Tapi sebelum lebih lanjut, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kementerian BUMN menghadirkan Padi UMKM Hybrid Expo 2023 yang digelar di Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Acara ini terkait dengan program Digital Entrepreneurship Academy atau DEA yang dilaksanakan Kementerian Kominfo. Ini salah satu dari beberapa produk saya. Spesialnya ini ada ini, Sundanis Lady Wine Coffee. Jadi produk ini adalah hasil fermentasi kopi yang menghasilkan cita rasa yang unik. Jadi cara baru minum kopi. Peserta pelatihan DEA dari berbagai wilayah Indonesia dipilih yang terbaik dan mempunyai produk siap jual baik offline maupun online. Produk-produk yang dijual bervariatif, mulai dari produk makanan hingga produk fashion dengan harga yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang tidak kalah saing dengan produk impor. Pada waktu pelatihan DEA, itu saya mendapatkan kesempatan bisa berkonsultasi langsung dengan pembimbing di sana sehingga saya bisa cukup mengerti apa yang harus saya kerjakan. UMKM kita tuh betul-betul mereka sudah siap untuk bisa memberikan satu lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Nah, udah dilihat kan ya videonya, itu merupakan video keseruan bazar UMKM yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di Sarinah. Dan sebenarnya kedepannya nanti masih banyak lagi bazar-bazar seperti itu yang dihadiri oleh alumni-alumni dari DEA. Bersama saya sekarang juga sudah hadir dua narasumber kita yang kece banget yang merupakan alumni dari Akademi DEA. Sudah ada Ibu Endang dan juga Ibu Seli. Apa kabar? Apa kabar? Ibu Endang dan Ibu Seli ini merepresentasikan dari brand masing-masing ya. Mungkin boleh dong dikasih tahu nih brandnya tuh yang mana sih Bu, produknya tuh yang mana? Bu Endang dulu mungkin yang mana nih produknya? Ini produk saya. Ini hampers, Sundanis Lady, wine coffee, ada juga kopi bubuknya di sini. Ini ada kopi dripper juga. Gitu. Ini kopi produknya base-nya memang fokus ke kopi. Betul, dari kopi. Sundanis Lady. Sundanis Lady. Yes. Kalau dari Bu Seli nih yang mana nih produknya Bu? Ya, kalau saya produk saya ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang instant jahe dengan merek Cora seperti ini. Saya ada 3 varian. Ada yang green tea, ada yang habatus sauda, ada yang temulawak. Terus yang kedua adalah teh wangi. Teh wangi ini adalah kita padukan antara black tea kekayaan alam Indonesia itu dengan menggunakan rasa-rasa buah. Ada rasa lemon, ada rasa orange, ada rasa peach, dan ada rasa ginger. Dan yang ketiga adalah fortune cookies. Jadi fortune cookies ini adalah suatu kue yang dapat dipakai untuk bisa memberikan emotional bonding kepada penerimanya karena dia akan menerima kata-kata spirit, kata-kata motivasi dari pengirimnya. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita udah ngomongin produknya nih. Kalau mungkin ya Bu Endang ya, sekarang kesibukannya apa nih? Selain ada produk-produk ini, apa aja sih yang lagi disiapkan? Yang pasti selain di usaha ini kan, yang pasti saya berumah tangga, lagi sibuk urusin anak yang mau masuk sekolah nih. Iya kan, ajaran baru. Ada orang tua juga yang kebetulan sudah sepuh dan sakit. Jadi saya senang sih setelah ada usaha tuh bisa fokus di rumah juga. Jadi waktu itu betul-betul bisa full di rumah tapi sambil kerja juga. Dan Ibu Endang dan juga Ibu Seli ini kan juga merupakan alumni DEA ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin Bu Seli ya, sejak kapan atau kapan nih mengikuti pelatihan dari DEA?
Saya sebetulnya beruntung sekali ya. Saya mengikuti DEA itu di bulan Maret 2023. Pada waktu itu secara nggak sengaja saya ikut dalam pelatihan untuk NIB dan KBLI. Jadi tadi udah ngomongin juga latar belakangnya. Nah, saya dengar-dengar katanya Bu Endang dan juga Bu Seli ini sebelumnya memang menjadi karyawan ya. Kalau Bu Seli sendiri memang sudah pensiun ya, tapi kalau Bu Endang ini pindah haluan ya kan, dari karyawan menjadi pengusaha. Kira-kira mungkin ke Bu Endang ya, apa sih yang mendasari akhirnya berpindah haluan dari karyawan menjadi pengusaha gitu? Waktu jadi saya jarang ketemu anak gitu. Kebetulan anak saya usia sekolah yang harus saya tunggu gitu kan. Akhirnya ada pergulatan batin di situ. Saya bilang saya mesti pilih nih antara anak atau kerjaan gitu kan. Akhirnya saya pilih resign untuk ngurus anak-anak saya. Tapi ternyata banyak waktu kosong nih. Rugi juga kan. Biasa saya aktivitas banyak. Akhirnya pikir lagi cari apa nih yang bisa tetap saya ada kegiatan yang menghasilkan juga. Tapi nggak ninggalin anak juga. Akhirnya terjunlah di sini gitu. Oke. Nah, kalau untuk Bu Seli ya, karena memang kalau ibunya sendiri itu sudah bekerja menjadi karyawan sampai dengan pensiun. Nah, kalau misalnya menarik garis mundurnya nih, apa sih kira-kira hal-hal yang dirasakan ketika menjadi karyawan yang bisa diterapkan setelah menjadi pengusaha saat ini? Ya banyak sebetulnya ya. Kenapa saya dari karyawan tetap meskipun sudah pensiun dengan umur yang sekian, itu tuh saya masih tetap ingin berkarya karena saya kepingin memberikan banyak manfaat pada banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mungkin saya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah saya dapat dan pengalaman-pengalaman yang saya dapat dalam suatu usaha tersendiri. Dan yang ketiga itu terus terang aja, kalau kita banyak kegiatan itu tubuh jadi sehat, nggak pikun gitu. Itu yang penting itu mungkin. Jadi biar tetap produktif. Iya, gitu ya, jadi Bu. tetap produktif ya. Karena kalau udah biasa untuk kerjaan, selalu prinsipnya tuh kerja seperti Pak Jokowi itu. Oke, nah kita lanjut ya. Kalau ini kan nama produknya Sundanese Lady nih. Kalau boleh tahu terinspirasinya atau asal muasal namanya itu dari mana? Ini produk kan murni dari Cirebon ya. Bahannya, kopinya gitu kita dapatkan dari kaki Gunung Ciremai di Sunda kan. Jadi murni dan semua bahan itu kita dapatkan satu tempat. Saya juga dari Sunda gitu. Jadi kita mau naikin daerah asal kita, jadilah Sundanese. Kalau lady saya perempuan kan, jadi mau mengangkat perempuan juga. Kalau perempuan itu bisa kok aktif, perempuan itu bisa kok menghasilkan, bisa produktif gitu walaupun di rumah gitu. Tujuannya itu sih, makanya di logo juga ada perempuan, itu maksudnya mau apa ya empowerment gitu. Kita perempuan ini bisa kok, bisa jadi bisa ada sumbangsinya besar untuk keluarga gitu loh. Oke, menarik banget ya ini melihat produknya juga memang sepertinya belum banyak yang membuat produk seperti ini. Iya itu. Jadi awal kita mau usaha itu kan kita banyak ini ya. Saya lihat di tempat saya memang komoditas kopi itu besar luar biasa. Tapi kan harganya juga sepertinya standar ya. Akhirnya kita berpikir ini gimana caranya. Kita kalau mau jualan kopi udah kalah start nih. Karena saya mulai usaha itu 2020 akhir kan. 2020 awal, sorry. Kalau saya mulai seperti yang lain, kayaknya kita udah kalah start, pasti kalah. Jadi kita saya cari bikin seperti apa gitu yang menarik, yang orang belum ada gitu. Akhirnya karena kebetulan kami penggemar wine, pengkoleksi botol gitu kan. Saya lihat ini kok orang-orang bisa ngoleksi botol wine, terus wine juga sampai ditunggu gitu kan ya. Akhirnya oke, coba kepikir, kita ngobrol sama satu saudara yang memang dia udah duluan berkecimpung bidang kopi, dapatlah formula ini. Dan untuk dapat resepnya juga kita agak lama, itu R&D itu sekitar 1,5 tahun sampai dapat standar rasa yang seperti ini. Terus kita berburu kemasan juga karena kita mau kemasan yang lain daripada yang lain. Setelah kemasan dapat, packagingnya seperti apa juga itu kita pikirkan sekali. Setelah rilis, setelah ada kita buat perizinannya semua, halal lain sebagainya, baru kita rilis. Nah itu ada lagi, setelah rilis kita bingung mau dikemanain ini barang gitu kan. Karena kita belum tahu pasarnya kemana. Sebelum akhirnya ketemu sama Dea ini. Oke, wah mantap, perjalanannya cukup panjang nih. Kalau aku boleh komen juga nih ya, untuk yang produk Koura Food ini kan juga cukup banyak ya Bu Seli ya. Ada fortune cookies tadi, ada teh juga, ada herbal drink ya kalau nggak salah itu, jahe dan lain sebagainya. Nah dari produk-produk yang dihasilkan ini, yang diproduksi, itu perjalanan atau proses yang paling beratnya tuh apa sih Bu, yang sampai akhirnya
terbentuk 3 produk ini? Perjalanan yang paling berat sebetulnya pada waktu awal untuk membuat Fortune Cookies. Karena Fortune Cookies pada waktu itu tuh belum dikenal oleh masyarakat. Jadi merupakan suatu hal yang asing bagi orang Indonesia. Cuma pada waktu kita jalan pertama kali itu ada endorse dari teman-teman semuanya, karena ini kan biasanya dari Amerika ya, dari bangsa Amerika yang pertama kali, terus dia melihat produk ini, terus dia merasa bahwa oh ini pasti bisa Bu untuk dijalanin di Indonesia, dia bilang gitu. Jadi awal-awal itu memang saya perlu edukasi masyarakat. Yang puji Tuhan selama ini jadinya terus berkembang sehingga tidak hanya untuk satu event di Imlek, tapi justru di dalam acara-acara keluarga, acara-acara arisan, acara-acara launch suatu produk, acara ulang tahun, wedding segala itu mereka sudah mulai terbiasa untuk mengungkapkan perasaan-perasaan mereka melalui kertas dalam Fortune Cookies ini ya. Paling berat itu di situ pada waktu mulai awal. Oh, malah sebenarnya lebih ramainya ketika acara yang bertema keluarga gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat juga ya produknya dan juga tadi cerita dari Bu Ena dan Bu Sally, memang ternyata persiapan dan juga untuk sampai dengan prosesnya sampai hari ini itu cukup panjang dan juga menurut saya sudah cukup profesional gitu ya, kayak udah bener-bener bisa dikatakan ya yang dipasarkan itu adalah produk-produk yang sudah unggulan, yang sudah memang best sellingnya gitu. Nah kalau boleh tahu nih kan tadi juga sudah ngomongin kalau awalnya setelah berusaha itu mengikuti pelatihan DEA. Nah kalau dari Bu Endang nih, kapan sih mengikuti pelatihan DEA-nya dan itu pelatihan pertamanya itu apa tuh? Oke, nah ini kelanjutan dari tadi saya bilang kan, saya udah dapat produk, udah dapat rasa, dapat kemasan, dapat perizinan. Kita bingung masarinnya gimana karena basicnya saya bukan orang dagang gitu kan. Akhirnya datanglah ke Dinas DKUKMPP kalau di Kota Cirebon ya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM itu. Di sana ketemu sama satu PIC itu Mbak Sally namanya. Dikasihlah link untuk DEA kebetulan gitu. Itu awal 2022, saya ingat bulan Januari. Dia bilang, "Mbak, ini ada pelatihan nanti ya, daftar aja lewat link." Dari situ itu yang pertama tuh saya ingat kewirausahaan. Digitalisasi kewirausahaan itu nggak lama, itu bulan Februari awal. Nah nggak lama lagi, April lagi alhamdulillah dapat lagi offline lagi di Cirebon. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali pelatihan. Dari situ saya ngeliat kok banyak pencerahan buat saya gitu. Dari saya yang awam saya jadi paham, dan di luar di luar yang saya dapat ilmu-ilmu juga, ternyata kok saya bisa sharing kartu nama. Dan sampai sekarang setiap pelatihan itu offline atau online itu saya selalu dapat customer baru dari anggota DEA, sesama anggota pelatihan gitu kan. Jadi dari materi yang pertama kewirausahaan sampai yang terakhir ini baru saya dapat sertifikatnya kemarin yang MOB dari BPPTIK Cikarang ya, itu baru dapat. Dan semua itu step by step memang saya terapkan gitu ke usaha saya gitu. Jadi betul-betul tuh dari mulai yang BMC itu ya, bisnis model canvas, itu saya baru tahu oh ternyata begini cara kita berhubungan sama vendor, cara kita berhubungan sama konsumen dan sebagainya. Itu dari situ. Terus penerapan bazar juga gitu kan, dikasih tahu kan ini kalau bazar begini saat pelatihan. Itu betul-betul 100% udah sepertinya sudah saya terapkan sih ya. Dan memang step-stepnya kalau diikuti ya alhamdulillah sih sejauh ini bermanfaat banget gitu. Dari saya yang buta gitu ya, saya buta ini gimana, saya jadi tahu oh seperti ini kayak gitu. Dan sampai dengan saat ini dari yang pertama itu kebetulan ada beberapa fasilitatornya yang saya masih kontak. Jadi kalau saya ada kesulitan saya masih bisa kontak mereka dan mereka kasih jawaban, kasih solusi gitu. Enaknya masih diskusi sampai sekarang. Membantu banget, jadi nggak dibiarin aja tuh habis pelatihan kan ya. Nah kalau untuk Bu Sally ini ya kan, karena memang juga sudah pensiun ketika merintis usaha ini, bener ya Bu ya, itu apa yang akhirnya mendasari untuk Ibu, aku ikut nih pelatihan DEA gitu, dan kira-kira apa yang akhirnya manfaat yang Ibu rasakan gitu setelah mengikuti pelatihannya? Ya pada waktu itu sebetulnya secara nggak sengaja, saya mungkin ya sudah diatur oleh yang di atas ya, Tuhan ya, sehingga
pada waktu saya datang ke pelatihan DEA pada waktu itu yang mengenai KBLI karena saya lagi problem, itu saya duduk sebelahan dengan Pak Dharma yang pada waktu itu adalah penggiat DEA di Banten kan. Nah, pada waktu itu dia cerita mengenai adanya DEA dan saya tanya, DEA itu apa? Saya bilang begitu. Oh, itu suatu akademi di mana kita bisa belajar banyak. Saya memang orangnya tuh curious sekali untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang apa tuh memang saya tuh seneng gitu untuk belajar gitu. Makanya begitu ditawarin seperti itu, pada saat itu juga saya bilang saya mau jadi membernya, saya ngomong gitu. Dan saya sungguh bersyukur ya pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Oh, ternyata apalagi kalau kita melihat ke dalamnya, ke websitenya si DEA sendiri, itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat bagi kita semua gitu loh, para UMKM yang mungkin selama ini nggak pernah sadar bahwa oh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Dan itu saya endorse banget, maksudnya biar teman-teman yang lain itu bisa untuk sama-sama belajar untuk bisa naik kelas. Iya, benar Bu. Jadi saya tambahin boleh ya? Ini satu lagi nih kelebihannya, saya penasaran dari tadi mau ngomong. Ini nggak lepas sampai di situ aja, jadi nggak pelatihan lepas enggak. Ini justru kita ada alumninya juga, ya, ada alumni Gordiana itu yang kita bisa komunikasi di situ gitu. Enaknya sampai ke Jogja kemanapun kita masih komunikasi terus. Pemberdayaan gitu. alumninya itu benar ya, karena ya tadi pelatihan DEA itu nggak cuma diajarin cara jualannya aja, tapi dari manajemen operasional bisnisnya, analitiknya seperti apa, bahkan hal-hal terkecil kayak pembayarannya seperti apa, perhitungan cash flow dan lain-lain sebagainya, itu benar-benar diajarin banget di DEA gitu. Nah, kalau misalnya tadi udah kayaknya banyak yang mengikuti pelatihan dan jatuh bangunnya dari usaha ini ya, mungkin nih kalau ke Bu Endang lagi, apa sih hal yang paling memorable selama mengikuti pelatihan atau sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang itu cara cara saya memasarkan produk. Nah itu yang di awal saya nggak ngerti gitu, saya nggak paham. Dari mulai yang nol gitu kan, saya belum dapat konsumen sama sekali tuh. Pas pelatihan itu dikasih tahu, disemangatin, terus coba dijual. Saya ingat yang pertama waktu itu pelatihan di salah satu hotel di Cirebon itu, mentornya bilang ini ada produk ini, jadi kayak main kayak game lelang-lelangan gitu kan. Akhirnya itu di situ pertama produk saya kejual gitu kan, dan itu yang memorable banget ya karena berasa dihargain banget tuh di situ. Setelah itu bagi-bagi kartu nama, dan dari situ memang penjualan pesat di luar yang penjualan tadi juga, yaitu saya bilang kekeluargaan di dalam DEA-nya itu ya. Jadi walaupun kita sudah selesai pelatihan, setiap itu komunikasi masih jalan terus gitu, malah berlanjut. Berarti sangat menarik banget karena ya kalau bisa diulang lagi, memang DEA ini nggak cuman ya melatih aja, tapi menyatukan juga ya pengusaha-pengusaha yang terikut di dalam pelatihan ini. Karena ada pemberdayaan alumni tadi, terus juga mungkin bisa dibilang disalurkan ya ke bazar-bazar ataupun acara-acara lainnya, sehingga memang benar-benar akhirnya dilaksanakan dengan baik nih, atau bisa dipasarkan dengan baik sehingga bisa dipraktekkan gitu, kayak hasil yang sudah dilatih sama DEA gitu. Wah, menarik banget ya ternyata ceritanya. Nah, kalau misalnya untuk usaha ya, mungkin ke Bu Endang lagi nih, kira-kira apa sih yang ingin dicapai lagi ke depannya dengan usaha yang sudah dirintis saat ini? Yang pasti omset ya, nomor satu kalau orang jualan. Yang pasti itu pasar, perluasan pasar. Tapi yang utama sih saya mau kualitas itu bertahan atau malah lebih bagus gitu kan. Jadi saya nggak mau nanti pasar sudah luas, konsumen sudah banyak, tapi kualitas justru turun. Itu yang saya pertahankan, itu di bahan baku, kualitas dan lain sebagainya itu harus tetap gitu, malah kalau bisa meningkat. Kalau Bu Selly mungkin mau nambahin dikit nih, kalau untuk usahanya seperti apa? Ya, saya sama sih seperti Bu Endang ya, kepingin juga bisa terus memberikan kontribusi lah ya, dalam arti bukan hanya dalam produk tapi juga untuk, karena sebetulnya misi kita tuh sebetulnya kepengen dalam nilai-nilai budaya yang saya anut itu adalah bisa memberikan nilai-nilai budaya yang bisa jadi yang selama ini heritage untuk bisa selalu dilestarikan gitu loh. Seperti kayak teh, kayak jahe, seperti itu tuh bisa dipakai di
rapat-rapat BUMN lah atau di rapat-rapat apa begitu biar jadi produk kebanggaan Indonesia gitu. Ya memang ya supaya ya kita mencintai produk-produk yang kita buat sendiri gitu. Jadi memang nggak selalu ngambil dari luar. Betul, Karena memang ya. produk UMKM Indonesia sendiri itu sudah semakin pesat. Apalagi ya yang mengikuti pelatihan ini seperti Bu Endang, Bu Seli dan banyak alumni lainnya itu bener-bener bagus-bagus banget produknya kemarin pas saya datang ke Sarina seperti itu. Oke, kita mau main kuis sekarang, ya kan? Main kuis. Kuisnya tidak berhadiah ya Bu. Jadi kuisnya pertanyaan singkat aja, saya akan kasih statement, Bu Endang dan juga Bu Seli tinggal jawab aja yes or no, nanti boleh dikutip sedikit kira-kira alasannya kenapa. Nah saya udah punya 2 papan di sini ya, bisa satu-satu dipegang. Nanti jawab cepat langsung yes or no gitu, saya akan memberikan pertanyaannya dulu. Oke, saya nyontek dulu ya. Yang pertama ya, jualan di e-commerce yes or no? Yes, boleh dijelasin mungkin Bu Endang atau Bu Seli? Saya pernah buka kedai untuk produk kopi saya. Ternyata besar biaya operasionalnya, ada karyawan segala macam. Tapi setelah berjualan di e-commerce, saya lihat saya nggak harus punya toko, ya kan, nggak harus bayar karyawan, nggak harus bayar operasional. Jadi satu lebih sedikit biaya operasional, yang kedua jaringan juga lebih luas, lingkupnya lebih luas, lebih banyak. Gitu. Bu Seli mungkin mau nambahin boleh? Ya, sama jangkauan tuh lebih luas. Lebih hemat waktu juga ya mungkin ya? Hemat waktu, jangkauan tuh lebih luas, jelas-jelas jadi banyak orang yang bisa tercover begitu. Oke, berarti sudah dirasakan langsung manfaatnya ya oleh Bu Endang dan juga Bu Seli. Lanjut nih yang kedua, produk harus ready stock terus, yes or no? Betul. Betul. Kenapa nih? Mungkin Bu Seli dulu boleh. Kenapa Ya, harus? karena permintaan konsumen kan sewaktu-waktu ya, kita nggak bisa predik apakah mereka pada hari ini atau besok itu ambil. Jadi tetap harus ada stok, meskipun jumlahnya yang mungkin bisa kita atur sesuai dengan selama ini histori penjualan, tapi tetap stok tuh harus ada. Yes, oke. Untuk Bu Endang gimana? Menerapkan pelatihan DEA awal-awal itu yang AIDA itu katanya kan, yang orang harus tertarik dulu, awareness itu sampai nanti dia berlanjut kan di akhir itu, yang sampai A yang terakhir itu apa? Lanjut nih yang ketiga ya, membuka bazar offline, yes or no? Yes. Alasannya mungkin boleh dijelaskan juga? Saya Siapa dulu? Ya boleh, boleh. boleh. Seperti kemarin di Sarinah itu ternyata jadi satu sarana untuk untuk promosi juga ya. Jadi nggak sekedar tahu dari gambar, mereka bisa tahu, saya bisa kasih tester juga, merasakan seperti apa rasanya, dan bisa komunikasi langsung personal dengan customer gitu, lebih enak gitu kan. Bisa lebih itu bisa bagi-bagi kartu nama gitu kan. Jadi lebih personal, lebih enak gitu ketemu customernya ya. Gimana Bu Seli juga sama seperti itu? Sama ya. Nah selanjutnya nih, merekrut tim yang lebih banyak nih, yes tim or no? penjualan? Ya, tim penjualan atau tim produksi, yes or no? Boleh, alasannya juga boleh, kira-kira kenapa? Kalau untuk saya, tim yang lebih banyak tuh harus kita evaluasi dulu. Apakah memang keperluannya mendadak atau tidak. Nah, kalau memang bisa memang kita harus untuk merekrut tim yang lain, memang harus dilakukan. Tapi kita harus evaluasi dulu secara mendalam. Kebutuhannya tuh di mana? Apakah kita sudah berjalan dengan efisien, ataukah memang kita perlu dengan tim yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas? Jangan sampai boncos di operasionalnya. Betul, udah ngeluarin banyak untuk SDM-nya, ternyata returnnya tidak sebanding dengan apa yang bisa dikeluarkan. Betul, karena kontribusi untuk pembayaran tenaga kerja itu cukup besar sebetulnya dalam suatu proses produksi. Jadi harus dihitung ROI-nya gitu kan ya, bener. Harus. Yes. Yang terakhir nih ya, promosi lewat iklan digital, yes or no? Setuju. Pasti. Apakah sudah sempat dijalankan? Pernah dijalankan sebelumnya? Sudah. Ini kayak kemarin yang habis dari Sarinah itu kan, DEA yang collabs dengan Padi itu kan, itu ada iklan digital juga kan sebelumnya. Jadi kalau saya lihat memang penting sekarang, apalagi anak-anak muda itu kan sekarang nggak jauh dari gadget ya, semuanya dilihat dari digital gitu kan. Jadi selain kita bisa jual ke semua kalangan gitu kan. Gitu. Sebelum kita menutup sesi Talent Talks kita di hari ini, mungkin dari Bu Seli atau Bu Endang ada nggak yang ingin menyampaikan pesan motivasinya dulu nih untuk di Jeers yang ingin menjalankan usaha? Boleh dari Bu Endang dulu. Untuk di Jeers yang ingin menjalankan usaha, terutama untuk perempuan ya, karena saya perempuan gitu. Perempuan itu kan memang kadang-kadang agak sulit ya, kita harus bantu ekonomi keluarga juga, tapi kita juga dituntut untuk di rumah untuk ngurus anak lain sebagainya. Ini kalau misalkan usaha di rumah tuh memang udah paling betul ya.
untuk apa ya, untuk step-step biar nggak salah gitu kan, di usahanya seperti apa, nggak salah langkah, itu saya sarankan memang ikut pelatihan DEA karena dia betul-betul from scratch ya, dari hulu ke hilir itu dia betul-betul pelatihannya di situ. Jadi saran saya ikut deh pelatihan DEA. Oke, thank you. Bu Sally mungkin juga ingin menyampaikan sedikit. Kalau dari saya, kita selalu harus mempunyai moto think big, start small, move fast. Jadi dalam arti untuk teman-teman UKM yang belum memulai atau pada saat yang pertama lagi mulai, oke lah kita mulai sama-sama untuk think big. Dalam arti kita harus berpikir luas, jangkauannya tuh dream yang lebih banyak, sehingga kita kepingin selalu untuk menambah ilmu, memberikan yang terbaik, menaik kelas seperti itu. Dan nggak usah ragu-ragu kalau kita harus start small, karena semuanya tuh harus mulai dari awal. Dan yang penting adalah harus move fast, dalam arti kita banyak kesempatan sebetulnya, cuma kadang-kadang banyak yang teman-teman kita yang mungkin masih ragu, masih apa, nggak usah ragu sebetulnya, karena melalui DEA, melalui Padi UMKM, sebetulnya kita terus terang aja bisa diapresiasi di dalam karya-karya kita. Buktinya banyak teman-teman kita yang pada waktu kita lakukan expo atau dalam melakukan basar itu banyak sekali yang mereka sebenarnya mulai dari awal, tapi begitu masuk ke Padi UMKM seperti itu mereka mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang sudah lama ini. Sudah seperti lama membuka usaha gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bu Endang dan juga Bu Sally. Semoga usahanya semakin sukses, semakin lancar juga ke depannya, dan mungkin tadi impiannya untuk membentuk tim yang semakin besar itu bisa terwujud ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Digers, itu dia untuk tayangan Tel untuk hari ini. Jangan lupa untuk update dan juga pantau terus sosial media kita di @digitalent.kominfo dan juga cek pelatihannya di website kita digitalent.kominfo.go.id. Plus jangan lupa juga untuk download aplikasinya bisa melalui Play Store ataupun App Store. Terima kasih untuk Digers yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Talent Talk selanjutnya. Dadah. Kemarin juga terakhir itu saya ikut yang UN Women itu, itu dari Setara Berdaya, itu dari DEA juga kan.